Ada upaya untuk menipu dengan menganggap bahwa demokrasi harus dijalankan melalui pemilu. Oleh karena itu, jangan boroskan uang demi pemilu. Hematlah. Karena itu, supaya hemat diperlukan satu putaran. Loh, satu putaran itu ada perjanjian dengan iblis, bukan dengan rakyat. Kenapa satu putaran? Karena hanya dengan kecurangan satu putaran, kekuasaan bisa dipertahankan. Kan itu dasarnya. Suara kita dimanipulasi. Dan itu yang harus kita ganti. Kita harus membangun gerakan bareng-bareng supaya kita bergerak dalam konteks politik kewargaan. Keadilan tidak diberikan. Keadilan pasti harus diperjuangkan. Contoh polisi. Polisi seperti apa? Jahat. Bisa nggak kalian dengar sendiri? Saya tidak pernah mengajarkan itu. Tapi polisi itu sendiri sudah menciptakan stigma pada anak-anak kecil yang seharusnya mereka, kalau dalam agama, masih di bawah umur membedakan baik dan benar. Bagaimana nanti mereka besar? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengungkapkan fakta mengejutkan terkait Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI. Sri Mulyani menyebut berdasarkan perhitungan Altman Z-Score perusahaan yang berada dalam posisi distress, 68% dari BUMN khususnya penerima suntikan modal bisa bangkrut. Kemudian jika dilihat dari kinerja debt to equity dibandingkan industrinya juga ditemukan bahwa BUMN penerima PMN sekitar 55% memiliki utang yang cukup tinggi dan bahkan di atas rata-rata industrinya. Sedangkan yang sebanding dengan industrinya hanya 2% dan BUMN dengan utang yang berada di bawah rata-rata. Kami punya sejumlah data juga, tetapi sekadar untuk menunjukkan sedikit saja di sini, tolong diperlihatkan slide yang ada screenshot. Nah, ini dia. Ini adalah bentuk komunikasi antara Ketua KPU, di bagian atas itu ada KPU RI Hashim Asyari, ya, dengan anggota KPU Provinsi. Dan ini secara grup maupun secara orang per orang dilakukan. Dan ini ke salah satu orang. Itu memuat, ini adalah untuk Partai Gelora yang tadi dilakukan sekitar tanggal 5, tanggal 6 itu. Sekian banyak di 24 provinsi, sekian banyak yang belum memenuhi syarat, maka itulah. Kemudian di bagian paling kanan, itu di gambar yang 5, itu ditulis di situ, mohon dibantu. Ya, jadi ini ada permintaan atau mungkin instruksi atau desakan, ada yang baca ini sebagai perintah begitu ya. Nah, tetapi kemudian menarik dijawab, dan apa ini ya, kira-kira begitu ya, tidak berbahaya untuk lembaga KPU dan seterusnya gitu. Jadi ada teman di provinsi yang sebetulnya merespon, mengingatkan. Nah, tapi kemudian Ketua KPU menjawab siap dipahami, begitu saja.